Jadi rakyat biasa, kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Udah. Saya tanya tadi, Bapak gimana? Kemarin bicara mau pendaftar menjadi PNKSI. Bapak katakan ya saya sedang terus mengkalkulasi. Oh, itu urusannya Pak Jokowi ya, kan dia juga bukan kader PD Perjuangan, kan sudah dipecat dari PD Perjuangan. Turun ke bawah. Dukungan dari DPW di provinsi, kemudian DPC di kabupaten kota juga ya 1-2 sudah ada, tapi kan belum cukup. Melihat dukungan dari bawah seperti apa. Meski sudah purna tugas, Presiden ke-7 Joko Widodo masih punya magnet politik. Parpol-parpol bahkan siapkan karpet merah untuk Jokowi masuk sebagai elit, bahkan sebagai ketua umum. Bagaimana janji Jokowi yang akan pulang kampung jadi warga biasa di Solo? Ataukah justru kembali berkiprah ke politik? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi karpet merah parpol untuk Jokowi. Sudah ada 4 narasumber yang bergabung bersama kami. Di sebelah kanan saya ada Mardiansyah Semar, Ketum Rampai Nusantara. Selamat malam, Bang. Sebelahnya ada Beni Papa, Jubir DPP PSI. Selamat malam. Malam. Sebelah kiri saya ada Mas Ubedillah Badrun, analis sosial politik UNJ. Selamat malam. Selamat malam. Mas Ubed. Sebelahnya ada Deddy Kurniasyah, pengamat politik. Selamat malam. Baik, kita silakan berdebat, silakan adu gagasan. Jika dikritik ataupun dipotong tidak boleh baper karena ini adalah interupsi. Saya ke Mas Beni terlebih dahulu. Mas Beni, Bro Ron sudah daftar. Ya. Jokowi kapan? Atau Kaisang kapan deh? Iya, jadi proses kita ini seperti yang kami sampaikan di beberapa kesempatan bahwa proses kita ini sampai tanggal 23 Juni yang akan datang. 23? 23 Juni ini hari Senin yang akan datang. Jadi sampai hari ini saya kira prosesnya masih terus berjalan hari Senin. Dan kemarin salah satu kader kita yakni Bro Ron sudah mendaftar di DPP dengan membawa surat mandat rekomendasi dari 6 DPW, kemudian 35 DPD. Jadi saya kira dalam minggu ini beberapa kandidat akan mendaftar, tapi yang sekarang kita umumkan baru Bro Ron. Kalau Pak Jokowi perlu ngumpulin dari DPW, DPC itu perlu atau free pass? Oh iya, karena sejak awal kita putuskan bahwa pemilu raya ini adalah bagaimana kita betul-betul menjadikan partai PSI menjadi partai yang transparan, yang betul-betul dalam prosesnya bisa dipertanggungjawabkan di publik. Jadi tidak ada free pass untuk Pak Jokowi? Tidak ada. Jadi apa yang kemudian kita putuskan di awal sebagai tahapan-tahapan menuju pemilu itu juga berlaku untuk semua kandidat, termasuk ketika nanti Pak Jokowi kalau mau maju sebagai calon ketua umum PSI, maka tahapan-tahapan itu juga akan berlaku. Ini agak lain ya. Biasanya kan dari bapak turun ke anak, ini dari anak turun ke bapak ya kalau misalnya. Ya ini kan bagian dari dinamika politik dan kita akan lihat ke depan. Jadi sekali lagi, tapi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, Pak, bahwa Pak Jokowi ini menjadi satu figur yang saya pikir cukup langka dalam politik kita. Kenapa? Karena sejak dia bertarung dari tingkat bawah sampai presiden 2 kali, Pak Jokowi ini selalu berhasil. Artinya Pak Jokowi berhasil membangun kepercayaan di publik. Dan bagi kami PSI ini juga menjadi salah satu inspirasi kami. Bagaimana Pak Jokowi bisa menjadi inspirasi untuk partai PSI, bisa membangun kepercayaan di publik. Sehingga kalau dikaitkan dengan partai PSI selama ini, ya bagi kami itulah yang menjadi pemikiran kita bersama di PSI. Tapi sekali lagi bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh semua kandidat. Itu yang pertama.
Yang kedua, secara historis ya Pak Jokowi dengan PSI ini dari dulu sama-sama, Mbak. Ya, Jadi ya. kalau ada yang menginginkan PSI dengan Pak Jokowi baru hari ini, justru kami melihat wah ini aneh. Jadi Pak Jokowi dengan PSI dua hal yang tidak bisa dipisahkan, baik dalam historis, dalam semangat untuk membangun bangsa dan negara ini, maupun dalam semangat untuk bagaimana bersama rakyat untuk terus membangun bangsa dan negara. Saya ke Mas Ubed. Mas Ubed, ini Pak Jokowi awalnya janji akan jadi warga biasa di Solo. Kemudian kan banyak nih tawaran-tawaran. Emang dari awal Pak Jokowi memang ingin menikmati masa pensiunnya di kampungnya, atau masih testing the water sih sebenarnya? Berdasarkan fakta. Atau tergiur tawaran parpol-parpol itu? Bisa jadi tergiur, atau bisa jadi kita memang melihat Jokowi itu sering membangun narasi yang sebaliknya. Narasi sebaliknya? Iya, waktu 2013 beliau bilang tidak mau jadi calon presiden karena dia masih gubernur, tiba-tiba calon. Jadi kalau hari ini bilang, kemarin bilang, tahun lalu bilang mengatakan bahwa dia akan jadi rakyat biasa, itu tidak perlu dipercaya sebetulnya. Karena kalau kemudian Jokowi mau jadi ketua umum, itu juga membenarkan analisis bahwa hasrat atau nafsu berkuasa Jokowi tidak pernah pudar. Kita masih ingat misalnya ketika dia mau 3 periode dan seterusnya, sampai kemudian PDIP menolak itu. Jadi tapi terlambat begitu. Maksudnya? Terlambat karena secara empirik Jokowi sudah tidak lagi seperti dulu. Magnetnya sudah tidak sekuat dulu? Magnetnya sudah turun. Meskipun juga sebetulnya atau dari famous jadi notorious? Saya kira itu. Karena data empiriknya sebetulnya Jokowi itu menurut saya ya tidak juga punya daya magnet yang sebesar yang dibayangkan orang. Misalnya ketika dia menjadi presiden, tidak ada prestasi politik tuh untuk urusan naiknya elektabilitas PDIP misalnya. PDIP 18,95%, lalu 18,96% misalnya. Perolehan suaranya. Jadi hampir tidak ada manfaat elektoral buat PDIP ya. Jadi terlambat. Yang kedua, artinya dia sudah episode waktu dia jadi presiden itu sebenarnya momen emas dia untuk menjadi ketua umum. Sama seperti SBY menjadi presiden karena ketua umum partai atau Prabowo dan menjadi ketua umum partai. Tapi itu sudah lewat masa-masa itu pada Jokowi. Bahkan misalnya PSI yang kampanye 2024 itu tegak lurus pada Jokowi, tapi perolehan suaranya hanya 2,8% misalnya. Jadi artinya Jokowi itu efek elektabilitasnya pada partai politik sebetulnya enggak ada. Nah, kalau kemudian dia ditawari oleh PSI ada ruang untuk ketua umum, feeling saya politik saya, analisa saya, seperti Jokowi tidak akan menjadi ketua umum PSI. Tapi? Mungkin dia akan coba dulu melakukan lobby-lobby politik terhadap Golkar misalnya. Atau partai lain. Makanya ketika Golkar menyambut, itu pintu sebetulnya untuk Jokowi. Karena Jokowi masih ragu pada PSI. Bayangkan kampanye PSI itu tegak lurus pada Jokowi, tapi suaranya di bawah 4% begitu loh. Jadi saya kira itu. Dan ya sekarang terlambat lah kalau Jokowi mau jadi ketua umum partai. Baik, saya kira ini saya mesti koreksi dua hal. Yang pertama, Pak Jokowi ketika masih presiden, menurut kami kenapa tidak masuk menjadi pimpinan partai? Saya kira karena Pak Jokowi sejak dulu itu fokus membangun rakyat, fokus membangun bangsa ini. Bagaimana keberhasilan Pak Jokowi selama 2 periode itu betul dibuktikan dengan kerja nyata. Jadi Pak Jokowi ketika mengurus rakyat, dia tidak pikiran dia fokus untuk membangun rakyat, dia tidak kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, ketidakberhasilan PSI untuk masuk parlemen itu juga tidak bisa juga dibebankan kepada nama Pak Jokowi. Kenapa? Karena secara struktur waktu Mas Kaisang masuk, saya kira juga kita juga masih ada pembinaan internal. Jadi tidak bisa kemudian karena gara-gara PSI tidak masuk parlemen, kemudian semua ditumpahkan kesalahannya ke Pak Jokowi. Saya kira sampai hari ini Pak Jokowi menjadi satu figur yang sangat penting dalam politik Indonesia. Bahkan survei indikator terakhir, Bang, itu menunjukkan bahwa proper rating Pak Jokowi itu 72%. Ini kan menjadi sangat silakan Mas Ubed. Jadi kalau diklaim bahwa Jokowi membangun rakyat, fakta empiriknya tidak sepenuhnya begitu. Bahwa Jokowi justru membangun dinasti politik. Bahwa Jokowi kalau membangun rakyat mestinya angka pertumbuhan ekonomi seperti yang dijanjikan oleh dia. Tapi stagnan di 5%.
Angka kemiskinan, bahkan menurut Bank Dunia, terakhir kekuasaan Jokowi sampai 194 juta orang miskin. Dan banyak hal termasuk juga indeks korupsi yang 34 skornya. Sangat merah, rendah. Indeks demokrasi kita stagnan. Indeks kebebasan sipil kita 5,59. Apa yang dimaksud dengan membangun rakyat itu? Kita Saya juga kira salah di situ karena data empiriknya seperti itu. Kita juga mesti melihat fakta bahwa selama pemerintahan Pak Jokowi, apalagi periode kedua, ada pandemi COVID yang saya kira seluruh dunia juga mengakui bahwa itu salah satu kendala, ya, tantangan perekonomian yang sangat besar yang kita bisa, dan bahkan Pak Jokowi berhasil melalui itu. Jadi kalau dibandingkan tadi dengan tantangan-tantangan seperti itu, saya kira dengan tantangan pandemi COVID, Pak Jokowi berhasil itu. Yang kedua, Pak Jokowi tidak pernah membangun dinasti politik. Coba kita buktikan di mana Pak Jokowi membangun dinasti politik. Kalau kemudian misalnya di Sumatera Utara, Mas Gibran menjadi wakil presiden, kan memilih bukan Pak Jokowi, yang memilih adalah rakyat Indonesia. Kenapa terpilih? Karena rakyat Indonesia melihat bahwa kehadiran Pak Jokowi sudah memberikan warna baru untuk arah rakyat Indonesia. Pak Jokowi memberikan harapan. Pak Jokowi memberikan secerca harapan untuk bukan hanya masyarakat di Pulau Jawa, tapi seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke melihat bahwa Pak Jokowi berhasil membangun bangsa. Tapi itu juga keliru. Bahwa yang kena COVID itu tidak hanya Indonesia. Tapi Malaysia, pendapatan per kapitanya sekarang hampir 14.000 US dollar. Begitu juga Korea Selatan. Begitu juga Vietnam dan lain-lain. Jadi nggak bisa itu kemudian diklaim bahwa hanya karena faktor COVID. Dan di Korea Selatan tidak angka korupsinya 34. Di Malaysia tidak 34. Dan di negara lain tidak 34. Jadi argumen bahwa karena COVID itu keliru karena datanya menunjukkan itu. Tapi saya rasa ya, bukan karena Jokowi. Saya rasa gini lah, kalau Ubed bicara kayak gitu memang harus begitu, jadi nggak aneh. Yang aneh itu kalau Ubed bela Jokowi. Itu baru aneh kan gitu loh. Tapi kalau Ubed yang memang kita sudah tahu ya dari langkah-langkah yang diambil selalu menyerang Pak Jokowi dan keluarga, jadi saya nggak aneh. Pertama ada beberapa kekeliruan Ubed, mungkin karena kurang update data sebelum dia datang ke sini. Bahwa baru beberapa waktu lalu tadi sudah disampaikan Burhanuddin Muhtadi itu walaupun tidak merilis mempublish bahwa dukungan rakyat terhadap Jokowi pada titik ini masih 72%. Masih melampaui jauh sekali, walaupun memang turun biasanya 80 sekian, sekarang 72%. 72% itu besar. Itu satu. Jadi kalau dianggap Pak Jokowi itu tidak punya pengaruh, Ubed keliru. Mungkin tidak berpengaruh terhadap hidup Ubed, betul. Tapi berpengaruh terhadap elektoral, bahwa memang PDIP selama ini mencalonkan diri dari zaman Ibu Mega 2004, kalah sama SBY, 2019 berpasangan sama Pak Prabowo kalah, baru 2014 mencalonkan Jokowi menang, 2019 mencalonkan Jokowi menang, 2024 mencalonkan Ganjar kalah. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa faktor Pak Jokowi sangat besar untuk mempengaruhi suara rakyat gitu loh. Dan satu-satunya presiden, mantan presiden yang sampai sekarang rumahnya masih didatangi oleh masyarakat kan Pak Jokowi. Masih disowanin menteri. Masih disowanin menteri Pak Jokowi. Saya kira itu juga perlu dikoreksi. Berarti memang punya daya tarik tersendiri gitu loh. Persoalan bahwa memang ada yang suka tidak suka pasti positioning politik kan. Jadi sebetulnya aneh juga kalau Semar tidak dukung Jokowi gitu loh. Oke, saya ke Mas Denny. Yang lain kalau yang lain tuh itu skenario lah ya. Tadi Mas Benny bilang tidak ada dinasti politik masa. Menurut Anda gimana? Ya, memang kan kita kan diskusi Jokowi ini kan memang problematik ya. Bukan dinamis ya, tapi problematik. Jadi seringkali memang menciptakan problem tertentu begitu. Misalnya begini, bahwa kalau berdebat soal kekuatan Jokowi berpengaruh, entah itu berpengaruh kepada publik secara langsung atau berpengaruh terhadap pembangunan, memang ini agak simpang siur. Walaupun mau menunjukkan data survei sekalipun, misalnya tadi yang di-mention oleh Bung Semar terkait dengan survei salah satu lembaga riset misalnya, itu kan tidak sebagai indikasi bahwa hasil kerja Jokowi itu berhasil. Ya kasih contoh saja misalnya, yang tadi juga oleh Bung Ubed sudah disebutkan misalnya. Enggak, saya agak bingung nggak. Ini soal hasil kerja tuh yang dibayangkan kalian tuh apa gitu soal hasil kerja presiden. Biarkan saya Jadi kalau kita orang Sumatera ini saya ini orang Sumatera nih, Dad. Jadi dulu selalu di PHP-in kalau misalnya Sumatera itu akan ada tol misalnya.
Tapi pada saat ini kalau saya naik kapal laut itu, turun Bakahuni sudah tol itu ke arah Sumatera. Zaman Pak Jokowi. Papua juga begitu. Jadi kalau misalnya kalian yang dimaksud itu Pak Jokowi tidak memajukan bangsa ini dari segi yang mananya? Kan begitu ya? Saya tidak mengatakan tidak memajukan. Ya, gitu apa? ya. Tapi tidak secara signifikan kemudian Jokowi dianggap berhasil. Ya. Kenapa? Karena keberhasilan Apa Jokowi, ukurannya? Ya, artinya keberhasilan yang dimaksud oleh pemimpin sebuah negara tentu tidak bisa hanya berpaku Ya pada apa saja coba? Yang menjadi ukuran satu yang kau tahu orang. apa misalnya? Bukan, maksud saya tidak lantas semua Bukan, yang hal-hal kau baik. anggap bahwa ada kemajuan signifikan menurut versi kau itu apa? Ya, misalnya saja beginilah. Apa? Kondisi ekonomi yang di tingkat bawah misalnya, kalau mau mengadu data misalnya, memang masyarakat akan menjawab. Bahkan di survei yang kami pimpin sekalipun, di IPO sekalipun. Ya survei kau kan sering salah juga. Loh iya, sama kalau dengan survei ditanya, tadi. misal, kalau misalnya warga Survei kau negara, kan sering salah juga gitu Iya, loh. Dia nggak bisa jadi acuan juga. Tahan dulu Mas Mariansyah. saya mau membela Bung Semar nih, Iya. satu data ini. Iya, mana? Kalau misalnya ditanya kondisi ekonomi nasional bagus atau tidak menurut Bapak atau Ibu, akan bilang bagus. Tapi begitu ada pertanyaan kedua, Bung Semar, apakah kondisi ekonomi Bapak Ibu kondisinya baik atau tidak? Buruk? Artinya apa? Yang ada dalam pikiran mereka di tingkatan bawah secara global nasional sepertinya terkesan memang baik. Mereka kondisi hidup yang oke dan segala macam. Tapi dalam tataran praktiknya terbukti mereka kesusahan. Nah, itu yang saya maksud. Iya, bahwa ada Jadi, kekurangan situ clear lah. Pasti ada kekurangan setiap Itu pemimpin. surveinya. Tapi juga jangan dimenafikan bahwa Pak Jokowi banyak membangun bangsa ini. Begini, Saya bahwa tidak Pak- mengatakan begitu. Pak Jokowi satu-satunya presiden yang keluar dari rahim rakyat itu Pak Jokowi. Siapa kita lihat? Bung Karno, proklamator. Soeharto, Priayi, Jenderal. Siapa lagi? Iya, Habibie. Jokowi adalah Gus Dur, Jokowi Megawati. Siapa lagi? adalah SBY. Kan gitu loh. Dan Jokowi satu-satunya yang sama seperti kita. yang deh. lahir dari kan gitu loh. rakyat. Iya. Tapi Betul loh, Jokowi gitu. adalah juga satu-satunya presiden yang membuat rakyat sengsara. Nah itu menurut kau, itu oke, menurut satu. kau gitu loh. Jadi kau Bet, karena kau memang sudah didasari kebencian terhadap Jokowi Ini gitu loh. kita berhasil Menurut berjalan kau, tol. cobalah kau buka Coba, sedikit coba, lah. Tadi Ketika kau bicara soal akademik, Coba, Semar. bicara soal bagaimana kau sebagai dosen dan lain sebagainya, coba kau agak terang sedikit lah. Ini Bahwa saya jangan terangkan. juga akhirnya sentimentinnya terlalu menguasai diri kau gitu. Oke, Bapak-bapak tahan dulu. Jangan Apakah lah. Jokowi sudah anti Rasional klimaks? sedikit lah. Oke. Bang Semar tahan dulu, apakah Jokowi sudah anti klimaks? Kita akan bahas usai jeda, tetap diinterupsi. Nah, ini baru interupsi. Saya langsung ke Bang Semar. Bang Semar tadi dibilang bahwa Pak Jokowi ini udah anti klimaks. Nggak Udah ada. bermagnet lagi. Nggak ada lah, itu kan orang yang menyatakan bahwa Pak Jokowi anti klimaks karena ketakutan aja Takut apa? dengan kekuatan Pak Jokowi mampu memobilisasi suara dalam pemilu-pemilu yang lalu dan sekarang pun juga berpotensi sama gitu. Dan saya agak tertarik bicara soal dinasti. Bicara politik Indonesia, siapa yang membangun dinasti di Republik ini? Apakah orang tua misalnya yang anaknya ikut dalam kontestasi dan dipilih oleh rakyat langsung itu dinasti? Atau misalnya partai-partai yang orang-orang tua itu masih mimpin misalnya, Ibu Mega terhadap anaknya Mbak Puan, Mas Nanan, itu nggak dianggap dinasti. Pak SBY sama AHY, apa nggak dianggap dinasti? Yang itu lekat-lekat memberikan tahta kepada anaknya gitu. Belum lagi Surya Paloh dan lain sebagainya ya. Jadi maksud saya, jangan juga menyinggung soal dinasti karena memang sebenarnya ini keberhasilan Pak Jokowi secara politik sehingga anak mantunya bisa jadi. Kegagalan Pak SBY sehingga anaknya tidak jadi, kan Tapi gitu. ketika itu punya... Kegagalan Bu Mega juga, misalnya Mbak Puan juga untuk mencalonkan Mas Amar, dalam tapi kan pilpresnya nggak Cara bisa gitu. berpikirnya, kita harus kembali pada what the meaning is dynasty. Oke? Apa itu dinasti? Ya. Dinasti adalah proses peralihan kekuasaan di mana yang kemudian menduduki kekuasaan tertentu masih punya hubungan darah. Iya, tapi kan dalam konteks pemilu umum tidak. Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Enggak, Bet, gini, Bet. Enggak, saya belum selesai. Enggak, maksud gua begini loh. Saya belum selesai, Enggak, dengar supaya dulu. kau enggak terlalu jauh nyasarnya gitu loh. Saya juga supaya Anda tidak terlalu kalau jauh. misalnya itu yang kau maksud dinasti soal itu kan tidak masuk dalam proses Dengarkan dulu. berada pada tataran rakyat gitu. Dengarkan dulu. Oke, Bang Semar tahan dulu. Silakan Jadi, Mas Bet. ketika Jokowi berkuasa, lalu kemudian ada proses-proses peralihan kekuasaan pada anak-anaknya di beberapa tempat,
itu dalam substansi dinasti dia masuk kategori dinasti yang disebut dengan new dinasti, model dinasti baru yang dia bersembunyi di balik proses elektoral. Yang kedua, Jokowi melakukan itu ketika Jokowi masih berkuasa. Kalau SBY dia sedang berkuasa, dia tidak membuat anaknya menjadi. Maksudnya bagaimana kau bisa menuding Jokowi melakukan itu? Karena tadi Anda menyebutkan SBY misalnya, Anda menyebutkan Megawati misalnya. Megawati waktu berkuasa tidak membuat anaknya menjadi wali kota, gubernur dan seterusnya. Apakah kekuasaan di partai politik itu juga tidak masuk kategori dinasti? Itu saya sedang bicara soal negara, soal kekuasaan presiden. Enggak, kalau bicara soal dinasti. Karena dibicara soal dinasti presiden kan? Iya, bicara dinasti itu kan dinasti politik dong. Anda harus lihat fakta dong, bahwa ketika SBY jadi presiden, apakah AHY itu jadi menteri atau jadi gubernur atau jadi bupati? No. Apakah kemudian ketika Megawati berkuasa, anak-anaknya kemudian jadi gubernur bupati? No, itu data empirik yang tidak bisa dibantah. Tetapi ketika Jokowi masih berkuasa, anak-anaknya menjadi walaupun Ibas ketika itu DPR ya. Jadi Ibas DPR. Jadi karena AHY masih tentara gitu ya. Bagaimana kan begitu ya? Jadi itu yang nggak bisa dibantah itu. Enggak itu realitas. Saya kira gini. Membandingkan Pak Jokowi dengan Bu Mega, kemudian Pak SBY dan lain-lain, saya kira tidak apple to apple. Kenapa? Karena kita juga tidak pernah Bu Mega dan Pak SBY itu tidak pernah disentuh isu dinasti politik. Kenapa? Karena memang yang menyerang Pak Jokowi ini adalah orang yang memang tidak suka Pak Jokowi. Jadi isu dinasti politik ini kemudian digoreng terus. Karena kebencian ya? Karena ini berdasarkan kebencian, karena berdasarkan suka tidak suka terhadap Pak Jokowi. Nah ini kan yang fakta yang kita lihat di lapangan. Masyarakat itu ketika zaman Pak Jokowi turun, masyarakat senang. Kita cek di masyarakat bersyukur pemimpinnya Pak Jokowi. Jadi kalau ada isu dinasti politik, kemudian keterpilihan Mas Bobi, Mas Gibran dianggap sebagai campur tangan Pak Jokowi, itu kan kesalahan besar. Karena kalau kita menyalahkan Pak Jokowi, berarti kita tidak mengakui bahwa sistem pemilihan kita itu adalah sistem pemilihan langsung. Kepercayaan masyarakat kepada Mas Gibran dan dengan Mas Bobi itu tidak bisa dieliminir. Tapi kan Pak Jokowi punya segala infrastrukturnya ketika itu. Tidak terbukti. Iya. Kan tidak terbukti. Ketika digugat di MK, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ada gerakan terstruktur sistematis dari pemerintah untuk memenangkan itu keliru juga itu. Oke, silakan Mas Edi. Jadi jangan kita kemudian membangun terus narasi dinasti politik kemana Pak Jokowi menentukan pilihannya, ada dinasti politik di situ. Ini kan kita tidak adil. Kenapa saya bilang tidak adil? Karena di lain sisi banyak tokoh-tokoh politik yang secara eksplisit fakta politiknya itu memainkan dinasti politik. Kenapa kita tidak menghantam mereka? Kenapa masyarakat tidak melihat mereka? Karena yang membenci Pak Jokowi inilah yang selalu mengumbar-umbarkan soal dinasti politik. Kalau yang lain kan tidak ada. Oke, tahan dulu Mas. Silakan cari jawabannya. Hasyim Asyari itu ketua Komisi Pemilihan Umum disanksi oleh DKPP karena faktor apa? Menerima pendaftaran Gibran. Lalu Anwar Usman disanksi di Mahkamah Konstitusi. Faktor apa dia disanksi? Karena faktor keputusan itu. Itu baru satu. Nah, ini yang salah. Enggak, itu baru satu. Enggak, biar saya selesai dulu. Itu baru satu persoalan. Persoalan lainnya misalnya, tidak ada presiden di Indonesia selain Joko Widodo yang dalam fase kontestasi tiba-tiba memanggil kandidat yang akan punya potensi ikut ke Istana Negara. Padahal tokoh itu bukan bagian dari tokoh yang punya kepentingan nasional pada saat itu. Silahkan cek waktu itu sebelum Gibran Raka Buming Raka mau daftar sebagai wali kota Surakarta. Siapa yang dipanggil oleh Joko Widodo? Termasuk Bobi sebelum daftar sebagai wali kota Medan. Siapa yang dipanggil ke istana? Dipanggil Pak Jokowi itu yang kedua. Yang ketiga tidak ada yang salah, Mas. Apa yang salah di situ ketika pemanggilan? Tidak ada urgensi. Kan tidak ada yang salah. Momentum pada bahwa saat tidak itu. ada urgensi itu soal lain. Tapi kan tidak ada yang salah kan pemilihan kepala daerah di fase itu dan terbukti mereka semua tidak jadi daftar. Nah, yang ketiga ini menurut saya penting. Nanti silahkan ceklah di data. Berapa banyak alokasi anggaran kebijakan nasional, ini nasional, yang larinya ke Surakarta, yang larinya ke Kota Medan. Lalu bandingkan dengan alokasi kebijakan termasuk keputusan-keputusan nasional yang ada di kota lain. Kalau dua kota itu ternyata di fase Presiden Joko Widodo berkuasa lebih besar
Nah itu yang dimaksud. Sudah ada perbandingan ya? Ini datanya Bang Dede Nah yang itu yang salah. dimaksud dengan dampak kekerabatan. Saya Bukan, mungkin tidak menyebut politik dinasti ya. Ketika Tapi Pak Jokowi dampak memimpin itulah yang 2 buruk periode 10 sebetulnya. tahun, Pak Jokowi tidak pernah sekalipun memfokuskan pembangunan hanya di 1-2 kota, termasuk di nanti Solo dicek. dan di Sumatera. Enggak, nanti dicek. Coba Bang Dedi sekali-sekali jalan-jalan ke Sulawesi, ke ujung Sulawesi, ke Gorontalo. Oke, ke kalau misalnya Kalimantan, tidak ke kebijakan Papua. tapi Coba investasi sekali-sekali dari jalan. swasta banyaknya lari ke situ, gimana? Kenapa? Banyak investasi swasta larinya ke Di situ. daerah lain juga banyak, Mbak. Coba kita cek di Kalimantan, di Papua, yang mana di sanalah pembangunan itu betul-betul dirasakan. Ketika sebelum Pak Jokowi, orang Papua itu sering bertanya, kami ini masih bagian dari Indonesia apa tidak? Ketika Pak Jokowi memimpin 10 tahun, kita ke sana, ke Wamena, ke Timika, ke Nabire, ke Merauke, orang merasa bahwa mereka juga menjadi bagian seutuhnya dari Indonesia. Kenapa? Cuma satu alasan. Karena Pak Jokowi berhasil membangun bangsa ini tidak hanya untuk fokus ke satu wilayah, tapi Pak Jokowi menganggap bahwa seluruh daerah Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia itu adalah prioritas dari pembangunan Pak Jokowi. Sehingga semua masyarakat bergembira ketika Pak Jokowi lagi-lagi memerintah. Tapi mengatakan ini bahwa juga berhasil membangun. Saya kasih data ya supaya argumennya. coba Saya kasih data. Bang Ubed, Sebentar dulu, Bang Ubed. Bang Benny, kita kasih kesempatan Bang Ubed. Saya kasih data. Era SBY dengan meminjam uang sekitar 1.000 lebih triliun, itu angka pertumbuhan ekonomi stabil dan naik. Era Jokowi selama 10 tahun dengan meminjam uang hampir 6.000 triliun, karena sisa waktu utangnya SBY ada sekitar 2.000 sekian, sekarang sampai 8.500 triliun, itu angka pertumbuhan ekonomi stagnan, bahkan menurun. Apa yang disebut dengan keberhasilan? Pakai angka, pakai data. Coba cek datanya. Bang Ubed, Bang Ubed, kita bicara data itu juga kita mesti melihat di lapangan. Kita mesti melihat fakta di lapangan. Iya. Bang Ubed tidak pernah jalan-jalan ke Papua. Bang Ubed tidak pernah melihat bagaimana IKN itu dibangun. Bang Ubed tidak pernah bagaimana melihat bendungan itu dibangun di NTT. Yang mana itu menghidupi petani-petani kita di sana yang sebelum Pak Jokowi. Mereka merasa tidak pernah diberikan harapan. Ini soal harapan. Ketika Pak Jokowi memimpin 10 tahun, masyarakat itu merasa bahwa kita hidup di Indonesia, kita hidup di NTT, kita hidup di Papua, di Kalimantan, di Sumatera. Kita ini memiliki harapan baru untuk pembangunan ke depan. Anak cucu kita merasa ada masa depannya. Ketika sebelum Pak Jokowi, kita pernah nggak bertanya seperti itu ke masyarakat? Itu harapan semu. Harapan semu. Bukan harapan semu. Coba Bang Ubed, jalan-jalan ke Nabire, ke Papua, ke Wamena. Coba kita cek di sana. Saya kasih data. Oke. Bukan di data akhir di atas kekuasaan meja, Jokowi itu juga mesti supaya bicara tidak ngawur gitu. Bang Ubed, saya kasih data. Ubed, data di atas meja itu juga Jokowi, mesti diverifikasi. Generasi Z nganggur 9,8 juta. Itu fakta yang nggak bisa dibantah. Dan itu pengumuman resmi dari BPS. Warisan pengangguran generasi Z sangat banyak. Bang Ubed, jadi kalau Anda soal sebut bahwa pengangguran itu juga tidak bisa kita bicara soal pengangguran di masyarakat ditempatkan kepada Pak Jokowi. Jadi pengangguran itu Bang Ubed juga ada pengaruhnya ke politik internasional. Tidak bisa karena itu zaman Soeharto. Bangun itu jalan tidak tol. adil, itu tidak adil. Zaman SBY bangun jalan tol Cipayi. Coba kita bandingkan. Jadi menurut saya jangan SBY juga nggak membangun apa-apa juga. Ya, mengukur, kalau kau masuk ke arah situ, kau salah juga. Mengukur keberhasilan tidak ada fisik maksud saya. SBY nggak membangun apa-apa. Mengukur keberhasilan Bang Ubed. Keberhasilan tidak hanya oleh pembangunan fisik, tapi pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan manusia, pembangunan fisik sama pentingnya kita akan bahas usai jeda, tetap diinterupsi. Popularitas Pak Jokowi ini ternyata jadi perdebatan sengit malam ini. Kenapa PSI gelar karpet merahnya mewah banget tuh Pak Jokowi? Mewah. P3 ditolak loh. Golkar dijawabnya stengki-stengki. Memang udah pasti. Jadi gini. Udah lampu hijau Bang. Soal Pak Jokowi calon jadi ketua umum kan dikembalikan pada Pak Jokowi. Tapi sekali lagi di beberapa kesempatan saya juga sampaikan bahwa Pak Jokowi adalah bukan figur yang baru di PSI. Pak Jokowi adalah satu figur yang memang selalu jadi panutan untuk seluruh kader PSI. Kenapa muncul 2024
partai PSI, partai Pak Jokowi. Ada Jokowisme. Kenapa? Karena memang kita menganggap bahwa Pak Jokowi menjadi figur yang sentral yang betul-betul kita anggap sebagai pemimpin yang berhasil membangun kemajuan untuk bangsa ini. Itu satu. Yang kedua, bahwa pemilu kami laksanakan ini juga secara terbuka. Kami kemarin undang teman-teman media ke DPP PSI untuk melihat bagaimana proses tahapan pemilu itu kita buka ke teman-teman media, kepada masyarakat. Supaya apa? Tidak ada anggapan bahwa ada figur yang betul-betul diberikan privilege untuk pemilu pemilu PSI 2025 ini di tanggal 12 sampai 19 Juli yang akan datang. Semua figur kami berikan kesempatan yang sama. Siapapun yang datang mendaftar dengan syarat membawa mandat dari DPW dan DPD dengan persyaratan yang sudah kami tentukan, tentu secara terbuka kami berikan kesempatan untuk mendaftar. Tapi bahwa kemudian keterpilihan nanti ya tentu 100% kewenangan hak diberikan kepada anggota untuk memilih siapapun. Jadi kami kemarin sudah memverifikasi, hari ini ada 140.000 lebih anggota kita yang sudah terverifikasi. 140.000 inilah yang juga masih akan bertambah angkanya nanti di beberapa minggu ke depan. Itu akan menjadi penentu siapa yang akan menjadi ketua umum partai PSI nantinya. Jadi semua kesempatan diberikan kepada anggota, silakan memilih dengan figur-figur yang sudah dan akan mendaftar di partai PSI nanti. Saya ke Bang Ubed. Menurut Bang Ubed ini Pak Jokowi kembali ke politik, kembali ke Jakarta istilahnya untuk kawal Gibran, biar nggak kalah sama Bu Mega sama Pak SBY mungkin, biar sama-sama punya partai sebagai. Pertama saya koreksi dulu. Kingmaker. Jokowi itu bukan figur baru di PSI, karena sudah bertahun-tahun. Dalam tanda petik analisis saya menyimpulkan bahwa Jokowi pembinanya PSI begitu loh. Sampai kemudian tegak lurus ke Jokowi. Kampanye kan begitu. Iya, jadi kami dia bukan figur baru. Pak Jokowi bukan figur baru di PSI. Iya, bukan sejak figur baru. Gitu. Kemudian yang kedua, itu menunjukkan memang kalau beliau mau jadi ketua umum partai, hasrat berkuasanya masih tinggi. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa dia masih punya hasrat berkuasa tinggi? Oh kan, ada apa? Itu kebebasan semua tokoh kita, Pak. Saya mau kita ini tidak bisa. Jadi ada juga orang politik itu, Nis, itu kadang karena adrenalin dia. Bahwa karena adrenalin politiknya itu ada, jadi dia hobi aja berpolitik, dia senang. Misalnya, karena ada berikan sesuatu buat berkontribusi buat masyarakat gitu. Pemimpin seperti Pak Jokowi tidak bisa dibatasi ruang politiknya. Saya kira kita sudah sepakat, sudah konsensus bersama di negara kita, bahwa siapapun berhak untuk masuk dalam partai politik. Pak Jokowi ketika masuk dalam partai politik tertentu, baik PSI maupun partai yang lain, monggo, itu hak politik Pak Jokowi, tidak bisa dibatasi. Jadi kalau kita membatasi Pak Jokowi, ini juga tidak adil, tidak mendidik. Kenapa? Sebetulnya sih karena di lensis tidak ada narasi membatasi itu. Anda coba dengarkan kalimat saya itu. Saya mau mengatakan bahwa mengapa beliau masih punya hasrat berkuasa? Bukan. Itu kan pertanyaan itu yang saya jelaskan. Bukan saya membatasi Jokowi. Jadi gini, kalau pertanyaan yang pas itu bukan hasrat berkuasa, tapi hasrat berpolitik. Nah, orang berpolitik itu, kalau memang latar belakangnya itu politisi, negarawan, presiden, itu ada adrenalin sendiri, Lisa. Kalau kau menjadi jurnalis, tiba-tiba ada bilang, kau nggak usah lagi urus pers, jurnalis, agak bisa sakit kau. Nah kayak Pak Jokowi ini, orang politik dilarang berpolitik, bisa sakit juga dia. Jadi jangan juga setiap orang ya, pasca selesai menjadi presiden, terus mengambil langkah politik tertentu, dianggap bahwa hasrat berkuasa. Tidak juga. Bahwa memang dia coba menampung adrenalin politiknya, itu kan juga bagus juga kan gitu loh. Sambil dia juga tetap menjaga kontribusi dia buat masyarakat banyak gitu loh, Bet. Jadi perlu juga dilihat bahwa yang dimaksud hasrat berkuasa itu adalah bagian politik. Iya betul. Jadi tidak bisa kemudian kalau buat Jokowi itu bukan lagi hasrat berkuasa, sudah pada titik puncaknya dia menjadi presiden. Apalagi? Kan gitu loh. Justru dengan kalimat berpolitik, itu Anda sebetulnya membantah kalimat Anda sendiri. Bukan. Ngapain mau jadi ketua umum partai itu? Ya itu sudah selesai. Hasrat berpolitik. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa mau ngapain lagi, orang kan hasrat berkuasa itu. Orang politik itu ditampungnya di mana, Bet? Di partai politik. Coba apa yang disebut kekuasaan? Orang politik ditampungnya itu di organisasi ekonomi kekuasaan. Jadi kalau dia mau jadi ketua umum partai itu kekuasaan. Orang politik ya dia masuknya ke partai politik, masuknya ke organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Jadi menurut gue sah-sah aja gitu. Sah-sah aja seorang Jokowi yang memang dia punya hasrat berpolitik, dia ingin masuk partai politik dan belum tentu juga.
Kita lihat nanti dan belum tentu juga. Tapi jangan juga kita itu zolim, membatasi orang untuk tidak boleh berpolitik karena semua warga negara mungkin harapannya Mas Ubed masuk ke manapun gitu loh. Jangan juga zolim. Kayak misalnya ada anggota DPR RI bilang, ya pokoknya Pak Jokowi, Kakanda, Kang Mas, saya minta untuk tirulah Pak SBY, urus anak cucu saja. Dia nggak tahu kalau Pak SBY itu ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang jauh lebih besar kekuasaan daripada ketua umumnya misalnya. Jadi maksud saya banyak orang berpikir yang picik, berpikir ketakutan bahwa Pak Jokowi nanti bisa menggerus suara partai lain. Nah itu kan juga mengindikasikan bahwa Pak Jokowi memang sosok yang sangat kuat dalam politik Indonesia kan gitu loh. Tapi jangan juga seakan-akan Jokowi ketika disangkutkan dengan partai politik, dia hasrat berkuasanya itu sudah melampaui batas. Saya nggak setuju soal itu. Kenapa sih Pak Jokowi nggak jadi bapak bangsa aja? Maksudnya? Kayak Pak Habibie dulu. Anteng aja anteng. Nggak juga anteng kan gitu loh. Sekarang orang politik itu Nisa, orang politik itu sama kayak hobi. Jadi kalau kita itu punya hobi berpolitik, hidup kita itu politik, ya memang kita bisa merasa sehat itu karena berpolitik. Gini. Nah kalau misalnya kita merasa sehat berpolitik kan nggak salah juga gitu loh. Berpolitik itu. Kayak misalnya kenapa kau nggak tanya soal itu ke Ibu Mega misalnya, Bu Mega kenapa sih nggak jadi ibu bangsa aja? Ibu sudah terlalu tua. Pak Surya Paloh sudah terlalu tua juga, sudah lama juga memimpin partai ini. Kenapa sih nggak istirahat aja gitu? Atau kita sampaikan juga ke Pak SBY misalnya, Pak SBY nggak usah jadi ketua Majelis Tinggi lagi. Kenapa nggak disampaikan ke situ? Kenapa ke Pak Jokowi gitu loh? Yang masih jauh lebih junior kalau bicara soal partai politik gitu loh. Kalau Bung Semar cek data, saya juga mengkritik Megawati, saya juga mengkritik SBY, saya juga mengkritik Joko Widodo. Jadi kalau Anda berkesimpulan bahwa itu adalah hak politik, maksud gue gini, Bet. Hak politik. Ketika kau bicara hasrat berpolitik, Jokowinya tinggi, hasrat berpolitik Ibu Mega tinggi gak menurut kau? Saya katakan tinggi semua itu mereka. Tinggi semua. Segala macam tinggi juga. Semua tinggi. Nah, jadi fair kayak gitu. Saya fair. Saya memang kritik Megawati, ada dinasti di tubuh partainya, juga kritik SBY, ada dinasti di tubuh partainya, dan saya fair ngomong itu. Yang dimaksud berpolitik itu tidak harus menjadi ketua umum partai. Kan itu. Tapi kalau Jokowi kemudian tetap mau ngotot jadi ketua umum, ya silakan. Itu hak politik dia. Tetapi saya mau mengatakan bahwa kenapa dia sebelumnya mengatakan bahwa dia mau jadi penduduk biasa, rakyat biasa, lalu kemudian kembali ingin jadi ketua umum partai, itu ada apa? Kontradiktifnya itu yang dipertanyakan Mas Ubed. Orang ketika pensiun, dia sudah sampaikan, dia akan kembali menjadi masyarakat biasa, kembali ke Solo, dilakukan kan? Ya, sebenarnya setelah 6 bulan itu akhirnya dia ingin menampung juga hasrat berpolitik dia juga sah-sah juga kan? Betul. Ya memang tidak ada persoalan Jokowi masuk kembali ke ruang politik praktis, termasuk menjadi ketua umum PSI, dan itu saya kira justru tepat. Kenapa? Karena mungkin PSI adalah satu-satunya partai yang paling mudah untuk Jokowi tiba-tiba menjadi ketua umum. Saya katakan tiba-tiba karena PSI belum punya sejarah secara terbuka, ada regenerasi kepemimpinan di PSI yang selama ini dipilih langsung oleh anggota atau demokratis. Dari Grace Natali, kemudian ke Giring Ganesa, kemudian ke Kaisang. Nanti saya tambah sedikit soal PSI. Semuanya serba instan. Jadi PSI itu tadi yang nggak disampaikan itu bahwa PSI itu lahir 2014 di saat Pak Jokowi itu. Iya, itulah kenapa saya katakan bahwa. Jadi memang hidupnya, kembangnya PSI itu Jokowi sejalan juga dengan Pak Jokowi. Iya, itulah sebab saya katakan bahwa justru dengan masuk ke PSI itu adalah yang paling tepat. Kenapa? Karena pertentangannya tidak ada. Itu PSI sebetulnya kan sudah milik Jokowi saja sebetulnya. Hanya saja dia menempatkan Kaisang sebagai ketua umum. Kalau kemudian sekarang di PSI mengadakan seremonial begitu ya, melakukan pemilihan terkait dengan terbuka. Walaupun belum tentu Pak Jokowi jadi ketua umum PSI ya. Iya, belum tentunya itu bukan karena faktor tidak terpilih, tapi karena faktor mungkin Jokowi merasa kalau dia masuk ke PSI justru bisa mengkerdilkan kekuasaan keluarga. Kenapa? Karena di situ sudah ada Kaisang. Akan lebih bagus justru kalau Presiden Joko Widodo itu bisa menguasai partai yang lain. Nah, kalau itu sampai terjadi. Nah, kalau itu saya bisa respon itu. Jadi Pak Jokowi itu kan suka men-challenge dirinya dia. Dia jadi kalau misalnya orang banyak bilang PSI itu terlalu kecil, bajunya kesempitan. Seringkali juga kita melihat bahwa langkah politik Pak Jokowi itu karena men-challenge dirinya, yang kecil dibikin besar. Kau bayangkan nanti, kalau misalnya 2029 tiba-tiba suara PSI melampaui Nasdem.
Kayaknya itu deh yang ditakuti Saroni itu ketika dia bicara udahlah Pak Jokowi jangan berpolitik kan begitu loh. Itu deh yang ditakuti sama Saroni. Mungkin partai-partai tengah lainnya gitu ya. Enggak, 2024 tidak perlu tunggu sampai 2029. 2024 Jokowi sekeluarga, bukan sendiri ya, satu keluarga. Sudah di PSI. Belum. Nah, ini salah. Salah kau. Ini yang saya sampaikan tadi. Belum. Mas Gibran belum. Mas Gibran belum, Pak Jokowi belum. Gitu loh. Oke, Bapak-bapak dari tadi kita baik. Oke, Bapak-bapak stop dulu. Jangan. Bapak-bapak stop dulu. Dari tadi kita udah ngomongin PSI, P3 Golkar. Apa kabar Super TBK? Kita akan bahas saja. Iya. Saya ke Bang Benny. Kayaknya ini tanda-tandanya ada free pass untuk Pak Jokowi. Berarti partai anak muda yang mimpin gen boomer. Enggak dong, enggak. Jadi gini, kita jangan sampai terjebak dalam narasi partai anak muda kemudian yang memimpin harus anak muda. Itu juga menurut saya. Tapi kan itu narasi ketika Kaisang naik. Oh iya. Tapi itu kan figur untuk Mas Kaisang. Ketika misalnya ada orang lain, bukan hanya Pak Jokowi, ada orang lain di luar Pak Jokowi yang kemudian punya usia yang sama, ketika punya niat untuk membangun partai termasuk partai PSI, saya kira soal usia itu bukan menghalang. Namun yang paling penting adalah bagaimana betul-betul berkomitmen untuk membangun partai. Ini yang paling penting. Jadi hari ini kami melaksanakan kongres pemilu raya partai PSI. Kami tidak terjebak dalam narasi yang harus memimpin partai PSI harus anak muda, bukan. Tapi yang paling penting adalah figur yang betul-betul bisa membangun partai ini. Apalagi seperti yang disampaikan tadi bahwa partai kami 2024 belum berhasil masuk parlemen. Kami punya tugas, kami punya kewajiban untuk memastikan bahwa partai ini betul-betul di 2029 bisa bersaing dengan partai-partai yang ada di parlemen. Nah, untuk itu diperlukan figur-figur yang betul-betul mampu untuk menaikkan elektabilitas partai. Ketika Pak Jokowi tertarik untuk bergabung dengan partai PSI, ini adalah bagian daripada jawaban dua anggota partai PSI. Bahwa 2029 kita akan masuk di parlemen. Mas Dedi, kalau misalnya nih Pak Jokowi jadi ketum PSI, 2029 nggak masuk juga. Malunya itu saya kira memang potensi tidak masuknya besar. Kenapa? Karena sudah terbukti di 2024. Artinya Jokowi sudah bekerja keras, masih sebagai presiden, di situ sudah ada Kaisang, dan dukungan Jokowi juga cukup besar. Bang Dedi juga mesti dikoreksi. Iya, membahayakan. Tapi itu maksud saya sebagai titik awal bahwa kebersamaan PSI dengan Jokowi itu sudah dimulai di kontestasi 2024. Dan faktanya PSI tidak lolos, bahkan dengan Perindo masih di bawahnya. Sementara Perindo saja tidak ada di jaringan kekuasaan pada saat itu. Kalau kemudian bicara di 2029 begitu, ya satu sisi memang sah-sah saja, dan Jokowi masuk ke PSI pun saya kira sesuatu yang sangat mudah dibandingkan dengan ketika Jokowi harus masuk ke partai yang lain. Kenapa? Karena bagi partai lain mungkin Jokowi sudah bukan tokoh yang menarik untuk menghadapi pemilu 2029. Justru saya terpikir kenapa PSI tidak menyasar tokoh-tokoh baru seperti Gibran misalnya, jauh lebih potensial sebagai wakil presiden, secara usia masih muda, dan penetrasi dari Gibran, dari Kaisang kepada Gibran tentu akan lebih mudah dibandingkan dengan Jokowi. Kenapa? Karena tren Jokowi juga saya kira juga tidak begitu bagus dalam konteks elektoral hari ini, kira-kira begitu. Itu saya kira saran yang bagus. Bukan saya menolak Jokowi berkuasa atau apa, ya seperti yang dikatakan oleh Bung Smar tadi, ya sah-sah saja. Artinya ini memang fase di mana Jokowi tetap perlu berkuasa, dengan satu sisi dia perlu menjaga supaya keutuhan kekuasaan keluarganya tetap terjamin. Kenapa? Karena hari ini saja ketika berkaitan dengan Joko Widodo, kan pertentangan itu banyak sekali. Termasuk Gibran, bagaimana kritik dari bawah cukup keras, bahkan Bobi juga mendapatkan kritik yang cukup keras, sehingga kalau sampai kemudian Jokowi berkuasa di partai politik itu punya potensi, maka itu akan bagus sekali. Pak Jokowi merasa perlu, itu yang saya underline, perlu untuk berkuasa. Iya. Ya bukan soal berkuasa itu enggak, cuma saya tadi mau coba bantah Dedi ya. Dedi Kurnia ini saya cuma kasih saran itu, mungkin karena seringkali salah data, jadi salah bicara. Kalau disampaikan bahwa partai-partai politik lain selain PSI itu tidak menarik
bahwa Jokowi itu bukan sosok yang pada saat ini penting gitu ya buat kepartaian. Buktinya partai-partai itu menawarkan Pak Jokowi kok. Buktinya Golkar, Gerindra dan lain sebagainya itu kan memang secara indikasi bahwa Pak Jokowi masih dibutuhkan, partai-partai itu satu itu salah. Ya bahwa memang sekarang kita bicara karpet merah parpol untuk Pak Jokowi, ini karena karpet merah Nisa. Jadi kalau karpet merah ini rasa-rasanya PSI ini kan merah ya. Mungkin kalau ke Golkar karpet kuning buat Pak Jokowi gitu loh. Ini karena karpet merah rasa-rasanya arah ke sana dan menurut saya sih sah-sah saja. Jadi kalau misalnya kau tanyakan bahwa memang Pak Jokowi itu hasrat berkuasa tadi. Perlu untuk berkuasa. Berpolitik ya. Ya berpolitik berkuasa. Iya. Berkuasa kan dia sudah berkuasa. Apalagi presiden 2 periode. Gubernur dia jalanin. Dia udah jadi wali kota. Mana ada presiden yang sekarang itu pernah menjabat di Republik ini seperti Pak Jokowi. Tapi pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, terus jadi presiden 2 periode. Gak ada. Terus apalagi yang mau dikuasai oleh Pak Jokowi? Dia sudah pernah berkuasa. Bahwa dia punya hasrat berpolitik ya sah-sah saja. Kan politik itu tidak selalu outputnya berkuasa, tidak juga. Bahwa politik itu akhirnya juga dia ingin coba membangun kanalisasi, bagaimana membangun masyarakat dan lain sebagainya, kan boleh-boleh juga. Jangan juga akhirnya selalu identiknya wah Pak Jokowi ini berpolitik dengan masuk partai politik ingin berkuasa. Jangan-jangan ingin merubah amandemen dan lain sebagainya. Nggak ada itu. Jadi jangan juga semuanya karena dasar kebencian akhirnya semuanya jadi nggak jelas. Jadi, gitu loh. Ini mereka berdua ini nggak bisa membedakan antara kritik dan kebencian. Karena itu narasi yang dikeluarkan terus kebencian. Padahal yang kami ungkapkan adalah data dan kritik. Jadi keliru itu ya. Kemudian yang kedua, sekarang Jokowi ini sedang episode memburuk. Karena bukti surveinya Burhan itu sebelumnya 80%, turun jadi 70%. Jadi memang menurun. Iya besar. Jadi turun orang yang sudah tidak berkuasa besar saya mengatakan, turun 10% itu dasar. Itu nggak sampai 10%. Ya, Oke, kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kemudian dan itu besar, Bet. Kemudian yang kedua, itu masih besar, Bet. Iya, yang kedua, Jokowi dia masih besar nggak itu? Ya saya kira standar lah 70. Ya besar lah 70. Kalau pakai indeks demokrasi angka 70 itu rendah. Besar lah. Kalau misalnya turunnya dia setelah nggak menjabat akhirnya turunnya cuma kurang dari 10%, ya itu besar nggak? Survei SB juga mungkin besar nggak itu? Besar. Nah itu besar. Oke. Kemudian yang kedua, Jokowi ini di penghujung kekuasaannya dia diberikan satu label oleh OCCRP sebagai mantan presiden, salah satu mantan presiden terkorup di dunia. Itu citra buruk yang melekat pada Jokowi yang tidak bisa dibantah. Itu kan juga kemudian yang ketiga, Jokowi kenapa sedang mengalami penurunan? Memakai data yang nggak jelas. Itu karena posisi Jokowi sudah tidak lagi punya cantelan. Maka dia sebetulnya sekarang ini saya baca sedang posisinya bingung. Dia kenapa mau tadi kita bilang itu dasar kebencian? Karena yang pakai datanya itu data kebencian, Bet. Itu data empirik, gitu loh. Empirik tapi dari mana sumbernya gitu loh. Saya sebutkan sumbernya OCCRP itu sumber. Soal terkor segala macam di ekonomis itu sumber data yang tidak bisa dibantah. Bang Ubed tadi jadi nggak bisa dibantah data itu. Bang Ubed ini selalu memakai data di Anda nggak pakai data masalahnya. Kemudian yang berikutnya mengapa citra Jokowi itu sedang menurun. Sekali Bang Ubed itu keliling-keliling. Jadi itu seringkali justifikasinya data tapi keliru loh. Loh datanya benar. Siapa yang membantah? Dia itu sering juga pakai data tapi keliru. Jangan juga justifikasinya data tapi nggak ada tuh kosong sebenarnya. Itu data empirik. Gitu loh. Coba cek itu kan klaim. Coba fakta di bawah juga masih bersama Pak Jokowi, Bang. Itu pakai data. 72% itu bagaimana Jokowi itu orang sudah tidak menjadi presiden, turunnya kurang dari 10%, dianggap kecil. Karena posisi kan itu kebencian gitu loh. Kalau orang nggak jadi presiden, terus dia masih 72%, itu tinggi, Bet. Bapak-bapak, jangan dianggap itu kecil. Jadi ini terakhir. 72%. Ini dugaan saya. Gitu loh. Paling mungkin nggak bisa lah. Jadi ketua dalam itu aja nggak fair. Jadi nggak ketemu nih. Iya, jadi mau dalam melihat data Burhanuddin aja nggak fair. Tahan dulu Bang Seman. Mau masuk ke partai. Burhanuddin aja kau nggak fair lihat datanya. Masa dianggap bahwa Jokowi terprosok? Dia sudah tidak menjabat presiden aja masih 72%. Bapak-bapak seru sekali. Mesti pakai data. Gitu loh. Itu datanya itu 72% tuh. Oke, dia udah jadi presiden tuh. Lo seperti gitu loh. Itu data. Jangan juga itu dibilang kecil dong. Bapak-bapak, besar. Gue tanya dia fair dia, besar. Gitu loh. Oke, bapak-bapak. Ukurannya berbeda. Nah, itu kenapa akhirnya kita melihat kebencian, penuh kebencian. Karena itu nggak fair. Ketika itu 72% itu besar loh. Orang udah nggak jadi presiden. Nah, Deddy sering bikin survei nih. Gue udah tanya. Oke, bapak-bapak. Standar
anaknya seperti Pak Jokowi. Ya bagaimana kita nggak menuding itu kebencian gitu Oke, loh. oke. Kalau kau nggak fair sendiri gitu. Oke, Bang Sempat, Mas Denny, Mas Ubed, Mas Dedi. Oke, kita akan lihat nanti apakah karpet merah, karpet kuning, karpet hijau, karpet ungu. Kita akan nantikan episode selanjutnya. Saya Anissa Dasuki pamit, sampai jumpa.